Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah kelas 1, apa kabar hari ini? Semoga hari ini anak-anak sehat dan tetap semangat ya. Bersama Putri kita akan belajar di tema 1, diriku. Kita akan belajarnya di subtema 1, aku dan teman baru. Di tema 1 ini kita akan belajar tentang aturan memberi salam saat keluar rumah. Kita akan belajar di muatan PPKN KD 3.2 tentang identifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jika berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat kelak di kemudian hari. Anak-anak, mengapa sih Putri memberikan pelajaran tentang aturan di rumah? Ya, yang pertama, siswa dapat memberikan informasi tentang aturan di rumah dengan memberi salam kepada orang tua saat keluar rumah. Yang kedua, diharapkan siswa dapat memperagakan tentang aturan di rumah dengan memberi salam kepada orang tua saat keluar rumah. Yang ketiga, anak-anak diharapkan dapat mempraktekkan berdoa sebelum melakukan kegiatan baik di rumah maupun di sekolahan. Kita mulai pembelajaran kita, anak-anak simak berikut ini ya. Mengucapkan salam saat keluar rumah. Ya, anak-anak coba diperhatikan. Di sini ada gambar Siti sedang berangkat sekolah. Ya, apa yang dilakukan Siti ketika berangkat sekolah? Ya, sebelum berangkat sekolah, Siti pamit kepada kedua orang tuanya. Siti pamit kepada ayah dan ibunya. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dengan kita pamit kepada orang tua, maka orang tua akan mendoakan kita. Ridho Allah bersama ridho orang tua. Jadi ketika kita pamit kepada orang tua, maka Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan keridhoannya. Insya Allah di sekolahan nanti anak-anak juga bisa menerima pelajaran dengan mudah, terus kemudian bisa mengerjakan soal, bisa menerima pelajaran dengan baik. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Kemudian di sekolahan Siti juga bertemu dengan teman barunya. Siti siap pergi ke sekolah ya. Seperti sekarang anak-anak ini ya. Kemarin anak-anak kelas TK ya, sekarang sudah kakak kelas SD, sekarang sudah kakak SD kelas 1. Punya teman baru ketika di kelas ya, ketika nanti misalnya sekolahnya sudah tatap muka ya nak, di sekolahan bertemu dengan teman baru harus menyapa sama temennya, disapa dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun. Assalamualaikum, namamu siapa? Gitu. Anak-anak bisa melakukan itu di sekolahan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita keluar rumah? Ya, yang harus kita lakukan adalah ucapkan salam sebelum keluar rumah. Anak-anak bisa memberikan salam kepada kedua orang tuanya. Assalamualaikum ayah, assalamualaikum ibu. Siti berangkat sekolah dulu. Nanti anak-anak bisa praktek ya di rumah ya. Selanjutnya kita akan melakukan berdoa sebelum melakukan kegiatan. Berdoa sebelum melakukan kegiatan apa saja ya? Yang pertama, anak-anak bisa melihat di sini. Di sini ada gambar Siti dan teman-temannya sedang apa ya? Ya. Ini adalah teman-teman baru Siti. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang berdoa. Mereka sedang berdoa sebelum belajar. Seperti tadi anak-anak, ketika kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yang kedua,
sebelum melakukan kegiatan baik di rumah maupun di sekolahan, kita harus apa? Harus berdoa terlebih dahulu. Seperti tadi yang Putri katakan, ketika kita berdoa maka kita artinya apa? Memohon kepada Allah bahwa apa yang kita minta insya Allah akan dikabulkan sama Allah. Selanjutnya, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Anak-anak bisa melihat di sini ya, ada keluarganya Siti sedang apa ya ini ya, sedang makan ya. Sebagai seorang muslim, kita mempunyai aturan ketika sedang makan ya. Yang pertama, anak-anak bisa mencoba dibaca ya. Yang pertama, mencuci tangan. Jadi pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau makan yaitu mencuci tangan terlebih dahulu. Kenapa kita harus mencuci tangan? Iya, karena kita tadi dari mungkin main atau pegang apa gitu, tangan kita kotor, banyak kuman, sehingga harus dicuci. Apalagi seperti sekarang ini saat pandemi, virus banyak, kuman banyak, jadi kita harus sering-sering mencuci tangan. Kedua, kita berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Ya, karena dengan kita berdoa maka ada keberkahan di setiap makanan yang kita makan. Kemudian aturan saat makan selanjutnya adalah duduk ya. Jadi tidak boleh berdiri ya nak, kita harus duduk. Kenapa? Ya, selain untuk adab sopan santun, biar apa? Untuk menjaga kesehatan juga, kita tidak tersedak. Selanjutnya yang keempat, makan dengan tangan kanan. Tangan kanan bukan tangan kiri ya, tangan kanan. Terus yang kelima, ambil makanan yang terdekat. Jadi anak-anak bisa mengambil makanan yang terdekat terlebih dahulu. Misalnya pengen makanannya kok jauh, anak-anak bisa dengan bahasa yang santun minta tolong diambilkan gitu. Yang selanjutnya, makan harus dihabiskan. Ya tadi ya seperti yang Putri sampaikan bahwa ada keberkahan di setiap makanan yang kita makan, jadi makan harus dihabiskan. Kegiatan selanjutnya, anak-anak di sini bisa melihat ada Siti sedang apa, yaitu ya sedang tidur ya. Aturan ketika kita mau tidur apa sih ya? Yang pertama, kita wudhu dulu ya. Kita mencoba mencontoh Rasulullah, sebelum tidur kita wudhu dulu ya, supaya apa? Supaya nanti kita tidurnya tidak diganggu setan. Setelah berwudhu kita bisa apa nak? Gosok gigi dulu, gosok gigi. Tadi ketika selesai makan malam mungkin ya masih banyak sisa makanan atau apa gitu, gosok gigi dulu untuk menjaga kesehatan. Setelah itu kita siap tidur. Jangan lupa apa? Doa sebelum tidur. Anak-anak masih ingat ya doa sebelum tidur ya. Selanjutnya, berdoa sebelum melakukan kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan setelah bangun tidur. Ya, di sini anak-anak bisa melihat ya apa yang dilakukan Siti ketika bangun tidur. Ya, berdoa terlebih dahulu. Kemudian setelah berdoa, Siti apa? Merapikan tempat tidurnya, sendiri, dimulai dari menata spray, menata bantal, guling gitu ya. Selanjutnya, setelah merapikan tempat tidur, bersegera mandi. Setelah bersegera mandi, kegiatan selanjutnya yaitu apa nak? Sholat subuh ya. Sholat subuh bisa dilakukan berjamaah atau sendirian. Setelah kita selesai sholat, anak-anak mungkin bisa melanjutkan dengan apa? Olahraga pagi, lari pagi, jalan santai gitu ya. Setelah semuanya sudah selesai, anak-anak sama orang tua bisa apa nak? Sarapan, bisa makan pagi. Kenapa kita harus sarapan? Iya, dengan kita sarapan atau makan pagi, kita menjaga kesehatan tubuh karena kita makan makanan yang bergizi. Itu ya nak ya. Ya, alhamdulillah ya, Andri, ini pembelajaran kita sudah selesai. Tadi banyak sekali yang kita pelajari. Kesimpulan dari pembelajaran kita yaitu bahwa kita sebelum berangkat sekolah kita harus apa? Harus pamit kepada orang tua. Kita harus mengucapkan salam sebelum keluar rumah ya. Setiba di sekolah pun juga sama seperti itu. Kita wajib memberikan salam kepada bu guru. Kita sapa juga teman-teman kita. Kemudian sebelum meninggalkan kelas, ucapkan salam juga kepada bu guru dan teman. Setiba di rumah,
ucapan salam juga kepada orang tua. Ingat, ketika kita mengucapkan salam dengan apa nak? Bahasa yang santun, dengan suara yang rendah, tidak melengking. Selanjutnya, sebelum melakukan kegiatan baik di rumah maupun di sekolahan, kita terlebih dahulu harus apa? Berdoa. Ya, jadi begitu ya pembelajaran yang Putri sampaikan hari ini. Semoga hari ini anak-anak mendapatkan ilmu baru dengan mempelajari aturan di rumah ya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.